Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang wanita yang dulu diceraikan suaminya dengan penuh penghinaan kini justru bangkit dan berubah jadi bos besar di perusahaan yang sama, bahkan berada di atas jabatan mantan suaminya sendiri. Dulu diremehkan, ditinggalkan, dan dianggap tidak punya masa depan. Sekarang ia kembali dengan penuh wibawa, membuat mantan suami hanya bisa menunduk menyesal. Tulis, amin, di kolom komentar. Semoga kita semua diberi rezeki yang berlimpah, kesuksesan tak terduga, dan bisa bangkit dari keterpurukan. Hari itu langit mendung, seakan ikut merasakan kesedihan yang menimpa seorang wanita bernama Alina. Ia berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan wajah pucat dan mata bengkak, karena semalaman menangis. Suara palu hakim yang beberapa jam lalu diketukan masih bergema di kepalanya. Sidang perceraian dinyatakan sah. Mulai hari ini, ikatan pernikahan antara Randi dan Alina telah berakhir. Kalimat itu menusuk hati Alina lebih tajam dari pisau manapun. Tangannya bergetar saat merapikan map berisi dokumen pernikahan yang kini hanya jadi berkas kenangan pahit. Di sampingnya, ibunya mencoba menenangkan dengan menggenggam tangan Alina erat-erat. Namun genggaman itu tak cukup untuk meredam gelombang rasa sakit yang membuncah di dada. Alina menikah dengan Randi, seorang pria mapan yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional. Pernikahan mereka awalnya tampak sempurna. Foto-foto bahagia terpajang di media sosial, undangan pernikahan megah masih disimpan di laci rumah, dan banyak orang mengira kehidupan mereka akan berjalan mulus. Namun, kenyataan tak seindah tampilan luar. Randi mulai berubah setelah 2 tahun pernikahan. Ia sering pulang larut malam, jarang memberi kabar, dan sikapnya terhadap Alina menjadi dingin. Ia tak lagi menatap Alina dengan penuh cinta, melainkan dengan tatapan merendahkan, seolah menyesali pilihannya menikahi wanita sederhana yang tak sepadan dengan dirinya. Alina, lihat dirimu. Kamu cuma lulusan biasa, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penampilan menarik seperti wanita lain. Aku butuh istri yang bisa membuatku bangga di depan rekan kerja, bukan kamu yang hanya tahu urus dapur, kata Randi suatu malam dengan nada sinis. Kalimat itu menghantam hati Alina berkali-kali. Ia mencoba bersabar, mencoba memperbaiki diri, bahkan mengikuti kursus singkat agar bisa terlihat lebih berwawasan. Namun apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Randi. Hingga akhirnya, tanpa banyak alasan, Randi mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan, Randi berdiri tegak dengan jas rapi, sementara Alina hanya mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu. Hakim bertanya apakah benar Randi ingin menceraikan Alina. Dengan suara tegas tanpa keraguan, Randi menjawab, "Ya, Yang Mulia, saya sudah tidak menemukan kecocokan lagi." Alina hanya bisa menahan tangis. Baginya, bukan hanya rumah tangga yang runtuh, melainkan harga dirinya yang diremukan di depan banyak orang. Ketika keluar dari ruang sidang, Randi bahkan sempat menoleh dengan tatapan dingin. "Semoga kamu bisa menemukan hidupmu sendiri, Alina. Tapi percayalah, kamu tidak akan bisa mencapai apapun tanpaku." Ucapan itu terngiang di telinga Alina, membuat langkahnya goyah. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin membalas kata-kata Randi, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya meneteskan air mata dalam diam. Hari-hari setelah perceraian terasa bagai neraka. Alina kembali ke rumah ibunya dengan hati hancur. Di kampung tempat ia tinggal, kabar perceraian menyebar cepat. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali ia keluar rumah. Itu dia, Alina. Dulu sombong karena dapat suami mapan. Sekarang ditinggal juga. Katanya suaminya manajer besar. Ujung-ujungnya cerai. Kasihan. Ya. Ayahnya sudah tiada. Sekarang suami juga meninggalkan. Benar-benar hidup yang menyedihkan. Alina pura-pura tak mendengar, tapi hatinya terkoyak. Ia mengurung diri di kamar berhari-hari, menolak makan, menolak bicara. Air matanya tak pernah kering. Malam-malamnya dipenuhi doa dan pertanyaan. "Ya Allah, apa salahku? Kenapa engkau mengambil segalanya dariku?" Suatu malam,
Ia duduk di depan cermin kecil yang retak. Wajahnya pucat, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. "Lihat dirimu, Alina," katanya pada bayangan sendiri. "Kamu sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya suami, tidak punya pekerjaan, bahkan harga dirimu pun hilang." Ia merasa berada di titik terendah. Hatinya penuh luka, pikirannya penuh keraguan, dan masa depannya tampak gelap. Namun di sela tangisnya, ibunya masuk ke kamar, duduk di sampingnya, lalu berkata dengan suara lembut, "Nak, jangan habiskan hidupmu untuk menangisi orang yang tidak tahu menghargaimu. Air matamu terlalu berharga untuk pria yang sudah merendahkanmu. Ingat, kamu masih punya dirimu sendiri. Dan itu cukup untuk bangkit." Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyalakan secercah cahaya kecil di hati Alina. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa ada sedikit alasan untuk bertahan. Ia sadar, luka perceraian ini memang dalam, tapi ia tak boleh membiarkannya membunuh seluruh hidupnya. Hari itu, Alina berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan buktikan, aku bisa hidup tanpa dia. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri." Sejak hari perceraian itu, hidup Alina berubah drastis. Ia merasa seperti terjatuh dari puncak gunung menuju jurang paling dalam. Setiap pagi, ketika membuka mata, yang terasa hanya hampa. Ranjang yang dulu selalu dipenuhi percakapan, tawa, dan keberadaan seseorang, kini kosong. Sun. Yang tersisa hanyalah suara detak jam dinding dan perasaan sakit yang menekan dadanya. Hari-hari awal ia habiskan dalam kesepian. Di kamar kecil rumah ibunya, Alina sering duduk termenung memandangi cermin retak yang menggantung di dinding. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak karena menangis hampir setiap malam. Ia sering bertanya pada bayangan dirinya sendiri, "Apa aku memang tidak pantas dicintai? Apa benar aku perempuan gagal yang tidak berharga?" Pertanyaan itu menusuk jiwanya. Seakan-akan semua kata-kata sinis Randi masih berputar di telinganya. Namun di sisi lain, Alina tahu ia tidak bisa terus tenggelam. Ibunya yang sudah tua tak pernah berhenti menguatkannya. Setiap kali melihat sang ibu masih bekerja keras menyiapkan makanan sederhana, meski tubuhnya renta, hati Alina dipenuhi rasa bersalah. "Aku tidak boleh menyerah," bisiknya. "Kalau aku hancur, siapa yang akan menjaga ibu?" Keputusan untuk bangkit ia buat perlahan. Hari pertama ia memaksakan diri keluar kamar, duduk di ruang tamu bersama ibunya, walau masih dengan wajah sembab. Hari kedua, ia ikut membantu membersihkan halaman rumah, meski hatinya masih terasa berat. Dan hari-hari berikutnya, ia mulai belajar menata ulang pikirannya. Luka memang belum sembuh, tapi ia sadar hanya dengan bergerak, hidup bisa berjalan lagi. Tantangan terbesarnya bukan hanya melawan rasa sakit, melainkan menghadapi cibiran orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, selalu ada bisikan yang terdengar. "Itu dia janda muda yang ditinggalkan suaminya," kata seorang tetangga. Yang lain menambahkan, "Kasihan, pasti ada salahnya dia sampai diceraikan." Kata-kata itu menusuk, membuat langkahnya sering terhenti. Alina ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tapi ia tahu percuma. Dunia lebih suka menilai tanpa benar-benar memahami. Pernah suatu kali, Alina menemani ibunya berbelanja ke pasar. Baru saja mereka sampai, dua wanita yang sedang memilih sayur menoleh dan berbisik keras-keras agar terdengar, "Kalau aku jadi suaminya, aku juga tidak mau. Tidak cantik, tidak kaya, apa yang bisa dibanggakan?" Kalimat itu membuat darah Alina berdesir. Ia menahan air mata, berpura-pura tidak mendengar, tapi langkahnya semakin cepat meninggalkan pasar. Sesampai di rumah, ia menutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya. Namun tangisan itu perlahan berubah menjadi bara kecil di dalam hatinya. Malam itu, setelah puas menumpahkan air mata, ia duduk dengan tenang, menatap gelap di luar jendela. "Kalau aku biarkan mereka terus menginjak harga diriku, aku tidak akan pernah bangkit," pikirnya. "Aku harus buktikan, aku bukan wanita lemah. Aku akan tunjukkan,
Hidupku tidak berhenti di perceraian ini. Hari-hari berikutnya, Alina mulai mencari pekerjaan. Ia melamar ke toko-toko, minimarket, bahkan kantor kecil di sekitar kota. Namun, tidak mudah. Banyak yang menolak dengan alasan kurang pengalaman, ada pula yang terang-terangan meremehkannya. Kamu kan baru cerai, pasti mentalmu belum stabil. Kami butuh karyawan yang kuat, kata seorang pemilik toko. Alina pulang dengan hati hancur, tapi ia menolak untuk menyerah. Setiap malam, ia mengisi waktu dengan membaca buku-buku lama yang pernah ia tinggalkan. Buku motivasi, novel, bahkan majalah lama tentang bisnis ia baca ulang, seolah mencari jawaban di antara halaman-halaman usang. Ia mulai menulis catatan kecil, menyusun rencana, meski masih samar. Aku tidak bisa hanya menunggu belas kasihan orang. Aku harus punya jalan sendiri, tulisnya di buku catatan yang kini jadi teman setianya. Dalam kesendirian itu, Alina mulai menemukan kekuatan baru. Ia belajar menerima bahwa luka tidak bisa sembuh dalam semalam, tapi bisa berubah menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Setiap kali mendengar cibiran, ia berkata pada dirinya sendiri, "Biarlah. Hari ini mereka menertawakan aku, tapi suatu hari mereka akan melihat aku berdiri lebih tinggi." Dan dari titik paling rendah itulah, Alina mulai melangkah perlahan, menata kembali hidup yang sempat hancur berantakan. Ia belum tahu akan berakhir di mana, tapi satu hal pasti, ia sudah tidak lagi wanita yang terpuruk di depan cermin retak. Ia kini seorang pejuang yang bertekad membangun dirinya dari reruntuhan. Ia mulai terbiasa bangun pagi dengan semangat berbeda. Jika dulu hari-harinya hanya dipenuhi tangisan dan rasa malu, kini ada secercah motivasi yang tumbuh dalam dirinya. Suatu pagi, ketika sedang berjalan kaki di sekitar alun-alun kota untuk menghirup udara segar, Alina melihat sekelompok orang duduk bersama di sebuah kafe sederhana. Mereka tampak serius, berbicara tentang bisnis kecil-kecilan, sambil mencatat sesuatu di buku. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Dari percakapan itu, ia tahu mereka adalah komunitas wirausaha muda yang rutin berkumpul untuk berbagi pengalaman. Salah satu dari mereka, seorang wanita sebaya bernama Dina, melihat Alina berdiri agak jauh. Dengan senyum ramah, Dina mengajaknya bergabung. Awalnya Alina ragu, malu dengan statusnya yang baru bercerai dan tanpa pengalaman bisnis. Namun Dina berkata lembut, "Tidak ada yang terlambat untuk belajar. Semua orang di sini dulu memulai dari nol." Ajakan itu seperti pintu kecil yang terbuka di hadapan Alina. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan cerita tentang bagaimana seseorang bisa mengubah hidup dengan ide sederhana. Ada yang memulai dari menjual kue basah, ada yang dari membuka warung kopi kecil, ada pula yang sukses hanya dengan menjadi reseller online. Semuanya bukan orang yang sempurna, tapi mereka punya keberanian mencoba. Malam itu, Alina pulang dengan hati berdebar. Ia tidak langsung menemukan ide, tapi ia sadar satu hal. Peluang selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Di kamarnya, ia kembali membuka catatan kecil yang selama ini jadi temannya. Kali ini ia menulis, "Aku harus menemukan jalanku. Aku tidak boleh hanya jadi penonton." Beberapa hari kemudian, Dina menghubunginya melalui pesan singkat, mengajak bertemu lagi. Dari pertemuan kedua itu, Dina memberi saran agar Alina mencoba melamar kerja di sebuah perusahaan distribusi lokal tempat salah satu anggota komunitas bekerja. "Kamu tidak perlu malu dengan latar belakangmu. Yang mereka butuhkan orang jujur, mau belajar, dan tahan banting. Dan aku yakin kamu punya itu," kata Dina. Meski ragu, Alina mengikuti saran itu. Ia menyiapkan CV sederhana, dengan pengalaman seadanya. Saat hari wawancara tiba, ia datang dengan kemeja lama yang disetrika rapi. Di hadapan manajer HR, ia berbicara jujur, tanpa mencoba menutupi masa lalunya. "Saya memang baru bercerai. Tapi justru karena itu, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa mandiri, saya bisa bekerja keras, dan saya siap belajar apapun yang dibutuhkan." Kejujuran itu mengejutkan pewawancara. Mereka tidak mendengar alasan klise atau basa-basi.
melainkan suara seorang wanita yang sungguh-sungguh ingin bertahan hidup. 2 minggu kemudian, kabar itu datang. Alina diterima sebagai staf administrasi junior. Hari pertamanya di kantor penuh dengan campuran rasa gugup dan semangat. Ruangan luas dengan deretan meja kerja terasa asing. Rekan-rekan kerjanya terlihat sibuk. Sebagian menatap Alina dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik pelan, "Itu pegawai baru, ya?" Ada juga yang hanya memberi senyum singkat. Namun yang paling mengejutkan, bukan hanya diterimanya ia bekerja, melainkan kenyataan bahwa pintu menuju perubahan hidup benar-benar sudah terbuka. Ia tidak lagi hanya gadis yang diceraikan, atau wanita yang jadi bahan gosip. Kini ia seorang pekerja, bagian dari sebuah perusahaan, yang punya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Alina pulang malam itu dengan perasaan berbeda. Di rumah, ia memeluk ibunya sambil berkata, "Bu, ini langkah kecil, tapi aku yakin bisa jadi awal besar." Ibunya tersenyum bangga, menepuk bahunya dengan hangat. "Ibu selalu percaya padamu, Nak. Sekarang giliran kamu percaya pada dirimu sendiri." Dari momen itu, benih perubahan mulai tumbuh semakin kuat. Alina sadar, dirinya sedang memasuki babak baru. Ia tidak lagi berjalan di jalan lama yang penuh air mata, tapi mulai melangkah di jalur baru. Jalur yang kelak akan membawanya pada puncak yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Alina di kantor baru menjadi titik balik yang nyata dalam hidupnya. Awalnya, ia merasa seperti ikan kecil yang terlempar ke dalam kolam besar. Banyak istilah yang tidak ia pahami, banyak sistem komputer yang terasa rumit, bahkan cara rekan kerja berkomunikasi pun terasa asing. Beberapa karyawan senior sempat meremehkannya. "Jangan harap dia bisa lama di sini. Anak baru itu kelihatan kaku sekali," bisik seseorang di pantry. Alina mendengar, tapi ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering diremehkan, dan kali ini ia bertekad tidak akan mundur. Ia datang lebih pagi dibanding karyawan lain, belajar membuka sistem database kantor sendirian. Ia mencatat setiap instruksi dengan rapi di buku kecil, agar tidak lupa. Setiap kali ada tugas baru, ia lebih memilih bertanya daripada salah. Sifat terbuka untuk belajar ini membuat beberapa atasan mulai memperhatikannya. "Anak baru itu memang lambat, tapi teliti dan tekun," komentar seorang supervisor. Bagi Alina, itu sudah cukup untuk jadi bahan bakar semangatnya. Tidak jarang ia pulang larut malam, membawa pekerjaan rumah hanya untuk memastikan semuanya rapi. Ibunya sering khawatir, "Nak, jangan terlalu memaksa dirimu." Tapi Alina selalu menjawab dengan senyum, "Bu, ini bukan paksaan. Ini jalanku untuk membuktikan aku bisa." 3 bulan pertama adalah ujian mental yang berat. Ada saat-saat Alina hampir menyerah ketika kesalahannya ditegur keras di depan banyak orang. Namun setiap kali ia ingin menangis, ia mengingat wajah Randi yang penuh kesombongan saat menceraikannya. Kata-kata itu kembali bergema, "Kamu tidak akan bisa jadi apa-apa tanpaku." Justru kalimat itulah yang kini menjadi pendorong utama untuk bertahan. Lambat laun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Laporan-laporan yang ia susun selalu rapi, data yang ia kelola jarang ada kesalahan. Seorang manajer menugaskannya membantu proyek kecil sebagai asisten. Dari situlah, kemampuan Alina mulai benar-benar diuji. Ia harus berhadapan dengan rapat-rapat panjang, presentasi, dan koordinasi antar departemen. Awalnya gugup, suaranya bergetar saat berbicara. Namun setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan ritme. Ia belajar menatap mata orang ketika berbicara, mengatur intonasi, dan menyampaikan ide dengan jelas. Kepercayaan mulai tumbuh. Dalam waktu kurang dari setahun, Alina dipromosikan menjadi koordinator administrasi. Gajinya naik, tanggung jawabnya bertambah, dan namanya mulai dikenal oleh jajaran manajemen. Ia pun mulai mengubah penampilannya. Dari wanita sederhana dengan kemeja polos, kini ia tampil lebih percaya diri dengan blazer rapi dan sepatu hak rendah. Bukan demi gengsi, tapi demi menegaskan bahwa dirinya pantas berdiri di lingkaran profesional.
Malam-malamnya masih penuh lelah. Namun kini bukan lagi air mata kesedihan yang menetes, melainkan air mata syukur. "Ternyata aku bisa, Bu," katanya suatu malam sambil tersenyum di hadapan ibunya. "Aku bisa berdiri tanpa dia." Sang ibu mengusap rambutnya dengan lembut, bangga sekaligus terharu. Semakin hari, Alina merasa ia tidak hanya sedang bekerja, tapi juga sedang membangun ulang dirinya. Setiap tantangan di kantor adalah bagian dari terapi, obat untuk luka batin yang dulu ditinggalkan Randi. Setiap pencapaian kecil adalah bukti bahwa dirinya berharga. Dan yang terpenting, ia mulai mencintai dirinya sendiri lagi. Yang belum ia ketahui, semua proses ini sedang menyiapkan jalan menuju kejutan besar. Pertemuan kembali dengan masa lalunya, di tempat yang sama sekali tidak ia duga. Langkah Alina di perusahaan itu semakin mantap. Setelah berhasil menjadi koordinator administrasi, ia terus menunjukkan performa yang stabil. Setiap laporan, setiap presentasi, selalu ia kerjakan dengan keseriusan penuh. Bagi Alina, setiap tugas bukan sekadar kewajiban, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk yang dulu dikatakan. Beberapa atasan mulai memberikan tanggung jawab lebih. Ia dipercaya memimpin tim kecil yang menangani proyek distribusi ke luar kota. Awalnya ia merasa gentar, karena harus mengatur jadwal pengiriman, berkomunikasi dengan vendor, hingga menyelesaikan masalah jika ada keterlambatan. Tapi Alina tidak pernah mundur. Ia rela turun langsung ke lapangan, berbicara dengan sopir truk, memeriksa gudang, bahkan ikut mengatur ulang barang. Dedikasinya membuat tim yang awalnya meremehkannya mulai segan. "Kalau Bu Alina yang pegang, pasti beres," begitu komentar mereka. Seiring waktu, kemampuan kepemimpinannya makin terasa. Ia belajar mengambil keputusan cepat saat krisis, dan belajar menenangkan timnya ketika semua panik. Keberaniannya membuat manajemen menaruh perhatian khusus. Dalam rapat evaluasi, seorang direktur berkata, "Wanita muda ini punya potensi besar. Jangan sia-siakan." Kalimat itu terdengar di telinga Alina seperti pujian sekaligus dorongan untuk terus melangkah. Transformasi dirinya juga terlihat jelas. Penampilannya kini jauh lebih berwibawa. Dari seorang wanita yang dulu menunduk penuh luka, ia berubah menjadi sosok elegan yang berdiri tegak di hadapan banyak orang. Ia mulai mengenakan pakaian kerja yang rapi, rambutnya selalu ditata sederhana namun anggun, dan caranya berbicara penuh kepercayaan diri. Setiap orang yang melihatnya seakan lupa bahwa ia pernah dicap hanya sebagai janda muda yang ditinggalkan. Kesuksesan ini bukan tanpa pengorbanan. Malam-malam Alina sering ia habiskan di kantor, mengorbankan waktu istirahat. Ia belajar membaca laporan keuangan, strategi pemasaran, bahkan dasar-dasar kepemimpinan. Bukannya karena dituntut, tapi karena ia haus ilmu. Semakin banyak ia belajar, semakin yakin bahwa dirinya tidak hanya sekadar pegawai, melainkan calon pemimpin. Suatu ketika, perusahaan menghadapi masalah serius. Pengiriman besar ke salah satu klien utama gagal karena masalah logistik. Semua orang panik, manajer senior bahkan hampir kehilangan kendali. Namun Alina melangkah maju, menawarkan solusi. Ia menyarankan jalur alternatif, mengatur ulang jadwal, bahkan turun tangan menghubungi semua pihak yang terkait. Dalam 48 jam, masalah yang nyaris menghancurkan reputasi perusahaan berhasil diselesaikan. Sejak kejadian itu, namanya semakin harum. Ia mendapat promosi lagi, kali ini sebagai manajer operasional. Dari seorang wanita yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa, kini ia duduk di jajaran manajemen menengah, memimpin puluhan orang di bawahnya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ibunya selalu tersenyum bangga. "Nak, lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah jauh berbeda. Dulu kamu menangis karena diceraikan, sekarang kamu berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkanmu." Alina hanya bisa tersenyum, meski dalam hatinya masih ada luka lama yang sesekali terasa. Namun ia tidak lagi membiarkan luka itu melemahkannya, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Ia mulai dikenal bukan hanya di dalam perusahaan, tetapi juga di kalangan bisnis lokal.
undangan seminar, pertemuan komunitas pengusaha, hingga ajakan menjadi pembicara mulai berdatangan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa langkah kecil yang dulu ia ambil perlahan membawanya ke puncak. Alina tahu, jalan ini belum selesai. Ia merasakan bahwa semakin tinggi ia melangkah, semakin dekat pula ia dengan takdir yang mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Dan ketika hari itu tiba, ia harus benar-benar siap, bukan sebagai wanita yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai sosok yang sudah berdiri kokoh dengan kekuatannya sendiri. Hari itu, sebuah rapat besar diadakan di gedung pusat perusahaan. Semua manajer dari cabang dan departemen penting diminta hadir. Alina, yang kini menjabat sebagai manajer operasional, datang dengan penampilan profesional. Blazer hitam elegan, kemeja putih rapi, rambut disanggul sederhana. Aura percaya dirinya membuat banyak orang menoleh ketika ia melangkah masuk ke ruang rapat. Ia duduk di kursi yang disediakan untuk jajaran manajer. Saat sedang membuka laptopnya, pintu kembali terbuka. Seorang pria masuk dengan tergesa, mengenakan setelan jas yang sedikit kusut, wajahnya penuh keringat. Alina menoleh sekilas, lalu tubuhnya menegang. Itu adalah wajah yang tidak mungkin ia lupakan. Randi, mantan suami yang dulu menceraikannya dengan kata-kata penuh penghinaan. Randi tampak kaget begitu melihat Alina duduk di kursi manajer. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia jelas tidak menyangka akan bertemu di tempat ini, apalagi dalam posisi yang tidak lagi sama. Alina berusaha menjaga ekspresi tetap tenang. Hatinya berdebar kencang, tapi wajahnya tetap datar, seolah pria itu hanyalah rekan kerja biasa. Moderator rapat memperkenalkan satu persatu peserta. Ini adalah Randi, staf senior dari Departemen Pemasaran yang baru dipindahkan ke kantor pusat. Semua orang bertepuk tangan singkat. Randi menunduk, tapi matanya sempat melirik ke arah Alina, masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sepanjang rapat, Randi gelisah. Ia berulang kali salah membaca data dan suaranya terdengar gugup ketika diminta menjelaskan laporan. Beberapa peserta lain saling pandang, heran melihat seorang staf senior tampak tidak siap. Sementara itu, Alina berbicara dengan tenang, menjawab pertanyaan direksi dengan jelas dan sistematis. Kontras antara keduanya begitu nyata, seakan nasib sengaja memperlihatkan perbandingan itu di depan semua orang. Setelah rapat usai, Randi mendekati Alina di koridor. Suaranya rendah, bergetar. "Alina, kamu kerja di sini?" Alina menoleh dengan tatapan datar. "Ya, sudah beberapa tahun. Dan sekarang aku manajer operasional." Randi terdiam, wajahnya pucat. "Aku tidak menyangka." Alina menyela dengan tenang. "Tidak perlu kaget. Aku memang bukan siapa-siapa dulu, tapi aku belajar, bekerja keras, dan berdiri lagi. Itu yang membawaku ke sini." Randi mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat canggung. Aku minta maaf atas semua kata-kata dulu. Aku salah menilai kamu." Alina menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara tegas namun tenang, "Aku tidak butuh maafmu, Randi. Aku sudah memaafkan diriku sendiri sejak lama. Itu lebih penting." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Randi yang terdiam di tengah koridor, tenggelam dalam penyesalan. Malam itu, Alina duduk di rumah bersama ibunya. Ia menceritakan pertemuan tak terduga itu. Ibunya hanya tersenyum bijak. "Lihatlah, Nak, Tuhan punya cara sendiri untuk menunjukkan keadilan. Kamu dulu dihina seakan tak bisa jadi apa-apa. Tapi sekarang, dia yang harus menunduk di hadapanmu." Alina menarik napas dalam, hatinya lega. Ia sadar pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa hidup sedang membawanya ke babak berikutnya. Ia harus bersiap, karena menjadi bos di atas orang yang pernah merendahkannya bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana ia bisa tetap elegan dan bijak menghadapi masa lalu. Hari pengangkatan itu datang lebih cepat dari yang Alina bayangkan. Direksi perusahaan memutuskan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dari beberapa nama yang diajukan,
Alina terpilih sebagai salah satu kandidat terkuat untuk posisi General Manager, jabatan yang berarti ia akan berada di atas hampir semua manajer, termasuk Randy. Kabar itu membuat seluruh kantor heboh. Banyak yang mendukung, karena rekam jejak Alina memang bersih dan penuh prestasi. Namun tidak sedikit juga yang meragukan, terutama karena ia seorang wanita yang baru beberapa tahun bergabung. Alina tidak menanggapi gosip itu. Ia hanya terus bekerja seperti biasa, menyelesaikan laporan, memimpin rapat, dan memberikan solusi di setiap masalah. Hari pengumuman resmi, ruang aula perusahaan dipenuhi karyawan. Direktur utama berdiri di podium, menyampaikan sambutan panjang sebelum akhirnya menyebut nama. Dengan pertimbangan kinerja, dedikasi, dan kepemimpinan, maka posisi General Manager jatuh kepada Alina. Tepuk tangan bergemuruh. Alina melangkah maju dengan tenang, mengenakan setelan blazer biru tua yang membuatnya tampak berwibawa. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, seolah semua luka masa lalu sudah berubah menjadi kekuatan. Saat berdiri di depan mikrofon, ia menatap seluruh ruangan dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan menjanjikan hal muluk, tapi saya akan bekerja sebaik mungkin demi kemajuan kita bersama." Di antara kerumunan, Randy berdiri kaku. Matanya menatap Alina dengan perasaan campur aduk, kaget, malu, sekaligus menyesal. Dulu ia pernah mengatakan bahwa Alina tidak akan jadi apa-apa tanpa dirinya. Kini kenyataannya justru terbalik. Alina berdiri di atas panggung sebagai atasan, sementara dirinya hanya salah satu staf yang harus tunduk pada perintahnya. Beberapa minggu setelah pengangkatan, kenyataan itu semakin jelas. Randy kini sering hadir di rapat yang dipimpin langsung oleh Alina. Ia harus duduk di kursi peserta, mencatat instruksi, lalu melaporkannya kembali kepada tim. Setiap kali Alina berbicara, Randy hanya bisa menunduk. Aura wibawa Alina membuatnya tidak sanggup menatap mata mantan istrinya. Namun yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah sikap Alina. Ia tidak pernah mempermalukan Randy di depan umum, tidak pernah melontarkan kata-kata kasar atau sindiran. Justru sebaliknya, ia memperlakukan Randy sama seperti karyawan lainnya, profesional, adil, tanpa membawa urusan pribadi. Saat Randy salah dalam laporan, Alina hanya berkata, "Tolong koreksi bagian ini dan serahkan kembali besok." Tanpa nada merendahkan, tanpa dendam. Sikap itu membuat banyak orang diam-diam kagum. Kalau dia mau, bisa saja mempermalukan mantan suaminya di depan kita. Tapi dia memilih tetap elegan, bisik seorang rekan kerja. Alina tahu mereka membicarakannya, tapi ia tidak peduli. Baginya, balasan terbaik bukanlah kata-kata tajam, melainkan keberhasilan yang tak terbantahkan. Malam hari, ketika kembali ke rumah, Alina sering merenung. Ia ingat betul malam-malam penuh tangisan setelah perceraian, hinaan tetangga, tatapan merendahkan dari Randy. Kini semua itu terasa jauh, seakan hidup memberinya panggung untuk menunjukkan bahwa luka bisa berubah jadi cahaya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak butuh balas dendam. Kesuksesan ini sudah cukup sebagai jawaban." Dan setiap kali melihat Randy menunduk di ruang rapat, Alina tidak merasa sombong. Yang ia rasakan justru syukur. Syukur karena Tuhan memberinya kesempatan untuk bangkit. Syukur karena ia tidak menyerah saat di titik terendah. Dan syukur karena kini ia bisa berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apapun lagi. Setelah beberapa bulan menduduki posisi puncak, hidup Alina benar-benar berubah. Ia tidak lagi sekadar karyawan yang bekerja keras untuk bertahan, melainkan seorang pemimpin yang diteladani. Setiap langkahnya diamati, setiap keputusan dinantikan, dan setiap kata-katanya bisa menjadi motivasi bagi banyak orang di perusahaan. Alina menyadari, posisi barunya bukan hanya tentang jabatan dan gaji besar, tapi juga tentang tanggung jawab. Ia harus memastikan ratusan orang di bawahnya bekerja dengan baik, mendapatkan hak mereka, dan merasa dihargai. Ia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya duduk di balik meja mewah. Setiap minggu ia menyempatkan diri turun ke lapangan, menengok gudang, berbincang dengan staf, bahkan duduk bersama karyawan baru untuk mendengar cerita mereka. Perlahan,
Ia membangun reputasi sebagai pemimpin yang rendah hati dan peduli. Kisah hidupnya mulai terdengar di luar kantor. Sebuah majalah bisnis lokal menulis artikel tentang perjalanan Alina, dari seorang wanita yang diceraikan dengan hinaan, hingga menjadi bos besar di perusahaan ternama. Judul artikelnya sederhana namun mengena, Bangkit dari Reruntuhan, Kisah Alina. Artikel itu viral. Banyak orang membagikannya di media sosial, dan komentar penuh kekaguman pun berdatangan. Tetangga yang dulu sering mencibir kini berubah sikap. Mereka mendatangi rumah ibunya dengan wajah malu-malu. "Kami dulu salah menilai," kata salah satu dari mereka. "Kami kira hidupmu sudah hancur setelah perceraian. Tapi ternyata, kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan." Alina hanya tersenyum, tidak menyimpan dendam. Tidak apa-apa. Semua orang punya pandangan masing-masing. Yang penting sekarang, saya bisa menunjukkan kalau hidup tidak berhenti hanya karena satu kegagalan. Di sisi lain, Randi hidup dalam penyesalan. Setiap kali harus berhadapan dengan Alina di ruang rapat, ia merasa semakin kecil. Ia pernah meninggalkan wanita itu dengan keyakinan bahwa Alina tidak akan bisa bertahan tanpanya. Kini kenyataannya berbalik. Justru Randi yang berada di bawah bayang-bayang Alina. Banyak rekan kerjanya tahu masa lalu mereka, dan itu membuat posisinya semakin sulit. Namun Alina tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mempermalukan Randi. Ia memilih tetap profesional. Suatu sore, ketika semua karyawan sudah pulang, Randi memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Alina. Dengan suara berat ia berkata, "Aku benar-benar menyesal, Alina. Aku dulu buta. Aku salah menilai kamu. Sekarang aku sadar, kamu jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan." Alina menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena aku ingin berbaik hati padamu, tapi karena aku ingin hidupku bebas dari beban. Masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran. Aku tidak ingin mengulangnya lagi." Randi terdiam, matanya berkaca-kaca, sementara Alina tetap tegak, membuktikan dirinya bukan lagi wanita rapuh yang pernah ia tinggalkan. Perjalanan Alina menjadi inspirasi, bukan hanya bagi rekan kerja, tapi juga bagi banyak wanita yang pernah diremehkan. Dalam sebuah seminar kepemimpinan yang ia hadiri, ia berkata dengan lantang, "Jangan biarkan perkataan orang lain menentukan nilai dirimu. Bahkan ketika orang yang paling dekat denganmu meremehkan, itu bukan akhir. Justru itu bisa menjadi titik awal untuk bangkit." Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah, dan banyak peserta menitikkan air mata. Malam hari, ketika semua kesibukan selesai, Alina sering duduk di teras rumah bersama ibunya. Mereka berbincang tentang masa lalu sambil memandang langit berbintang. Ibunya berkata, "Nak, dulu aku takut kamu tidak kuat. Tapi sekarang aku melihat kamu berdiri di tempat yang bahkan aku tidak pernah bayangkan. Kamu sudah jadi bukti nyata bahwa wanita bisa bangkit dari keterpurukan." Alina menggenggam tangan ibunya, menatap mata tua itu dengan penuh cinta. Semua ini tidak akan terjadi tanpa doa dan dukungan ibu. Hidup Alina kini bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang memberi arti. Ia ingin setiap wanita yang mendengar kisahnya tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ia ingin menunjukkan bahwa luka bisa menjadi kekuatan, dan penghinaan bisa menjadi batu loncatan menuju puncak. Dan di sanalah Alina berdiri, seorang wanita yang dulu diceraikan dengan hinaan, kini menjadi bos besar yang dihormati. Ia tidak hanya membuktikan pada Randi, tapi juga pada dunia, bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tekad seorang wanita yang memilih bangkit. Dan begitulah perjalanan hidup Alina. Dari seorang wanita yang pernah dijatuhkan dengan hinaan, ditinggalkan dengan luka mendalam, hingga akhirnya mampu bangkit dan berdiri tegak di puncak keberhasilan. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak pula dengan dendam, tetapi dengan kerja keras, dedikasi, dan sikap elegan yang membuat semua orang menaruh hormat. Kisah Alina mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Setiap luka bisa menjadi kekuatan, setiap air mata bisa berubah menjadi semangat,
dan setiap penghinaan bisa menjadi batu pijakan menuju kesuksesan. Jika hari ini Anda merasa diremehkan, diabaikan, atau bahkan ditinggalkan, ingatlah cerita ini. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan masa depan Anda. Percayalah, dengan kesabaran, kerja keras, dan keyakinan, hidup bisa berbalik arah. Semoga kisah ini memberi inspirasi bahwa tidak ada yang mustahil selama kita berani bangkit dan berjuang.